Gereja Katolik itu sudah memikirkan dirinya itu sudah beribu-ribu tahun. Bukan gereja yang egois, tetapi gereja yang terbuka. Betapa gereja Katolik memiliki 3 instrumen. 1. VKRI, 2. Pemuda Katolik, dan 3. PMKRI. 3 instrumen ini adalah wadah corong bagi gereja untuk menyampaikan eksistensi dirinya, menyampaikan keberadaannya, bahwa gereja Katolik dari segi persentase jumlah bisa disebut sedikit, tetapi dari segi persentase kualitas jangan coba-coba. Saudaraku terkasih, untuk apa ormas Katolik itu ada? Tiga ormas Katolik yang menurut pengalaman saya, 3 tahun saya menjadi moderator pemuda Katolik dan moderator PMKRI di Kalimantan Selatan, dan kemudian 4 tahun menjadi penasihat rohani VKRI di Tamiang Laya. Bagi saya ini kebanggaan. Saya bangga bahwa gereja punya 3 instrumen itu. Dan secara struktur, garis komando, koordinasi itu sudah sangat jelas. Bahkan punya ADRT yang sangat jelas. Gerakannya itu dari pusat sampai ke bawah jelas. Dan setiap pastor paroki dimanapun dia berada, selama di situ ada VKRI, selama di situ ada PMKRI, selama di situ ada pemuda Katolik, semua pastor paroki adalah pemelihara kehidupan rohaninya. Jadi saya hadir di tempat ini dalam kapasitas saya sebagai pastor paroki. Artinya ketika di Tamiang Laya ini ada 3 instrumen tadi, maka saya adalah penanggung jawab kehidupan kerohanian mereka. Nah, saudaraku terkasih, sekali lagi, untuk apa ada ormas Katolik? Gereja itu punya 2 sisi. Punya 2 sisi yang harus digarap. Atau bahasa yang lebih lembut lagi adalah gereja itu punya 2 misi. Misi pertama adalah misi ad intra. Misi ad intra itu berbicara tentang bagaimana gereja itu bermisi ke dalam. Gereja bermisi ke dalam sama dengan gereja memperkuat dirinya. Siapa gereja? Manusianya. Bagaimana manusia memperkuat dirinya dari segi pengetahuan iman harus kuat. Maka kemarin saya ngobrol dengan Pak Freddy, saya bilang mungkin suatu saat kita akan garap tuntas itu yang namanya ASG, setebal Alkitab. Rumusan itu sudah ratusan ribuan tahun terpikirkan. Intisari ASG. Teman-teman tadi kata Pak Esko, kita tidak boleh minder. Teman-teman berada di tengah masyarakat, teman-teman berbicara sebagai orang-orang yang berpijak di atas batu karang. Kenapa? Yang kita omong itu ajaran yang benar. Yang kita debat itu ajaran yang memang dapat dipercaya. Nah, pada sambutan ini saya mengajak perkuat yang ke dalam pengetahuan iman, dalam pengetahuan moral, dalam pengetahuan tradisi suci gereja, agar supaya siap untuk menjadi orang muda yang menggereja dan memasyarakat. Itu misi ad intra, perkuat ke dalam.
yang siap mendukung Pak Esko, Pak DP, dan Pak Freddy, Ibu Ketua LKRI. Saya termasuk salah satu orang siap mendukung untuk memperkuat ke dalam. Saya mau berbicara tentang misi ad extra. Misi ad extra itu misi keluar. Jangan hanya kita kumpul di dalam gereja, ngomong tentang bersih altar, ngomong tentang bersih lantai, ngomong tentang hias altar, ngomong tentang lagu-lagu kor, tapi masyarakat di luar pagar gereja itu masyarakat yang sedang memiliki keprihatinan-keprihatinan. Disitulah teman-teman, 3 instrumen tadi hadir menjadi garam dan terang di sana. Kita berharap begitu. Hierarki gereja berharap begitu. Bagaimana ketika pemuda Katolik, ketika ada masalah-masalah sosial aktual yang terjadi di tengah masyarakat, pemuda Katolik angkat benderanya. Kami siap. Maka nyambung saja. Pro ecclesia et patria. Itu kata yang terus-menerus membakar jiwa setiap pemuda Katolik. Setiap nafas yang keluar dari hidupmu, itu kata yang membakar, menyemangati, dan mendorong untuk siap melakukan misi ad extra. Karena itu saudaraku terkasih, benar yang dikatakan orang, jangan mau jadi orang yang hebat keluar, tetapi dari dalam rapuh. Mari kita kuat dari dalam, baru kita bisa hebat keluar. Urusan bangsa Indonesia, negara Republik Indonesia ini urusannya tidak gampang. Maka perkuat dari dalam, lalu menjadi hebat keluar, itu harga mati bagi setiap muda Katolik untuk terus-menerus membekali dirinya. Kami hierarki gereja 100% siap mendukung. Silakan kita bercerita, silakan kita sharing, silakan kita maju bersama untuk satu. Barito Timur siap, pemuda Katolik siap berbenah. Amin. Amin. Sekali lagi, Barito Timur, pemuda Katolik siap berbenah. Amin. Amin. Lihatlah BKRI yang baru merayakan 100 tahun dan dirayakan dengan gegap gempita. Sampai saya periksa plafon gedung Mantawara itu rontok semua gara-gara setar membahana acara mereka lakukan di sana, dan kedepannya juga BKRI akan mulai berbenah lebih baik. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari ad extra dan ad intra. Kuat ke dalam, kita siap hebat keluar. Tuhan memberkati kita. Amin. Tangan kiri dong. Pro Ecclesia. Jadi kalau saya bilang Pro Ecclesia, teman-teman sambut et patria. Kita coba ya. Pro Ecclesia. Et patria. Pro Ecclesia. Et patria. Merdeka. Kita. Selamat pagi. PDIP semuanya. Pak PJ yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Puspangpol. Terima kasih telah hadir di tempat ini. Dan permohonan kami dengan sambutan. Kemudian Pak DP dalam kapasitas sebagai Wakil Ketua DPRD Barito Timur sekaligus senior kami bisa hadir. Seharusnya beliau sambutan karena mendampingi anak beliau di Palangkaraya. Jadi ketua pertama di sini adalah Ausim, barangkali teman-teman sudah kenal. Mudah-mudahan nanti pada saat Apenta atau Skopcak beliau berkenan hadir atau bisa hadir. Dan sudah ada beberapa kali kegiatan sebetulnya sampai terakhir itu membawa Pak Marukan, Seminar dan Pak Eko juga ada. Tapi kemudian itulah memang dinamika di organisasi kepemudaan karena rata-rata sudah di Barito Timur kurang terdengar. Tadi saya ada Bapak Ketua Pemuda Katolik mengatakan 8% itu orang Katolik, ya. Kemudian ternyata dapat 16%, ya Pak ya. Kami di dalam satu keluarga dengan Pak Eskop ini bermacam warna Pak. Jadi jangan heran Pak Eskop dapat lebih banyak persennya. Ecclesia.
Anda Kristina berikan tanggapan Anda terkait adanya kegiatan Pemuda Katolik yang menggelar acara seminar kebangsaan pada pagi hari ini. Bisa Anda berikan tanggapannya? Ya, pada dasarnya kami sangat menyambut baik bagaimana pemuda Katolik ini sudah mempersiapkan diri di dalam mensukseskan pemilu kada pada tanggal 27 November nanti. Jadi kami mengucap syukur karena pemuda Katolik sudah siap menjadi generasi penerus bangsa yang akan memegang tampuk estafet kepemimpinan bangsa ke depan. Mungkin seperti itu, terima kasih. Itu adalah menjadi pemuda-pemudi yang tangguh, ya, yang menguasai ilmu dan teknologi, dan mereka ke depan menjadi generasi penerus bangsa yang dibutuhkan oleh negara dan bangsa. Harapan kami. Kemudiannya beliau akan bicara tentang kemitraan Bawaslu dengan Ormas dalam upaya optimalisasi. Skop berikan tanggapan Bapak terkait kegiatan seminar kebangsaan sukseskan pilkada melalui program kawal pemilu kada tahun 2024, terutama dalam kegiatan Pemuda Katolik pada hari ini. Terima kasih, kami menyambut baik memang acara ini. Selain memang ada seminar, juga ada pemantapan pengurus baru untuk Pemuda Katolik di Barito Timur. Nah, kami merasa memang yang prioritas pertama mereka membenahi organisasi ini dengan baik untuk ke depan sebagai wadah pembinaan organisasi, kaderisasi bagi anak-anak muda Katolik. Nah, kalau ini dengan kondisi aktual yang akan dihadapi pemerintah daerah secara khusus pilkada, kami merasa ini kan bagian dari keterlibatan mereka, karena yang organisasi ini sifatnya umum, berlandaskan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila tentunya. Nah, dengan demikian, ya kalau mereka ingin membuktikan dirinya dalam rangka menghadapi ikut terlibat untuk mendukung pemilihan kepala daerah tahun 2024 ini, ya kami juga sangat senang karena anak-anak muda juga tidak lepas juga perlu ikut ambil bagian. Demikian ya kami sangat mendukung nanti di mana-mana umpamanya mereka bisa terlibat, apakah nanti di TPS atau tingkat kecamatan, itu sangat bagus di mana. Ya tentunya yang paling menentukan itu ya mereka mengawasi supaya tidak ada kecurangan dari pelaksanaan pilkada itu. Kami merasa itu sangat bagus untuk tugas mereka secara aktual dalam waktu dekat. Tapi pada saatnya nanti ya memang tugas mereka untuk membina kaum muda ini mempersiapkan ke masa depan lebih baik. Kegiatan kita akan mulai sebentar. Pemuda Katolik Barito Timur, proyek